Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu semuanya, ingkang kawula hormati, yang terlebih khusus pada Pak Tardi yang sudah menyediakan waktu, tempatnya serta menghubungi banyak saudara, teman, akrab dan juga jaringan untuk bisa datang di siang hari ini. Sebelum saya banyak bicara dan matur di hadapan panjenengan semuanya, mohon izin untuk perkenalan lebih dekat karena mungkin barangkali lihat saya baru lihat gambarnya, itu pun juga baru terpasang. Kalau mungkin yang jalan-jalan ya 2-3 mungkin lihat baliho saya dari beberapa titik itu. Tapi lebih baik kalau saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu semuanya, saya Dedi Ramanta. Asli pun jadi Dedi Ramanto, bener pas lo dukcapil nyerati dadi A. Nggih, kula lahir di Kediri, Jawa Timur, tapi sejak kelas 3 SD pindah ke Solo di Jagalan. Bapak, Jagalan niku sak ngajengi UNS niku. Terus kula dumugi kuliah wonten Solo, lajeng berpolitik pindah ke Jakarta, ketemu Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, dan saya diminta menjadi bagian yang mendirikan Partai Nasdem. Kalau umur saya kira saya kayaknya paling muda ini kayaknya. Kali-kali jenengan loh Mas. Saya kelahiran tahun 77 Bapak Ibu semuanya, jadi usia saya kira-kira 46 lah. 46, istri 1, anak 1, tinggal di Bogor si anak saya. Kalau saya berkegiatan di Solo ini ada rumah di Begonang karena biar dekat sama mertua. Mertua saya orang Begonang, istri saya di situ. Terus Bapak Ibu semuanya, kalau pekerjaan saya itu pekerjaan sampingannya jadi pengacara, tapi kalau resminya saya yang lain itu diminta oleh MPR RI. Saya 45 orang diminta MPR jadi Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Jadi setiap bulan saya harus ke Jakarta karena ada sekurang-kurangnya 3 kali sidang di Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk membahas banyak hal terkait dengan gagasan-gagasan kebangsaan ke depan. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau panjenengan mirsani saya agak teliti, kira-kira saya ini mirip sinten Bu, Bapak? Mirip Jarwo Kuat nih. Jarwo. Saya pernah juga saya jadi artis sebentar. Dulu kalau acara di Republik Mimpi, itu ada ya, kalau Bapak masih ingat 10 tahun yang lalu itu ada itu. 10 tahun itu di Metro, di ANTV itu ada acara Republik Mimpi kan. Yang wakil presidennya itu Jarwo Kuat itu. Saya 5 kali main sama dia. Jadi kakaknya Jarwo Kuat itu. Nah, itu sempat jadi artis tapi saya malas jadi artis nih. Syutingnya suwe, duitnya sidik karena hanya artis hiburan. Nggak tahu kalau pemain utama. Oke, saya biar mudah yang mengenal ya, saya Jarwo Kuat mirip-mirip lah. Mas Dedi yang mirip Jarwo Kuat itu. Itu saya sekolah S1 Hukum, S2 Hukum. Bapak Ibu semuanya, tentu ada banyak pertanyaan yang berkelindan yang di pikiran Bapak Ibu semuanya, kenapa harus bertemu saya dan kenapa juga harus menjadi bagian dari upaya untuk memilih Partai Nasdem. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, panjenengan semuanya ini adalah warga negara Indonesia sebagai pemilik Republik ini. Jadi panjenengan itu semuanya adalah pemilik sah Republik ini. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, panjenengan rakyat dibuktikan dengan KTP. Itu tanda panjenengan adalah rakyat. Jadi karena panjenengan bagian pemilik sah Republik ini, karena kedaulatan di tangan rakyat, maka panjenengan semuanya lah sebenarnya akan menentukan arah ke depan Republik ini mau apa. Betul kita ada presiden, tapi presiden itu mandataris rakyat. Rakyat yang memberikan apa yang disebut dengan kekuasaannya kepada presiden. Presiden kemudian dibantu para menteri-menteri dan diawasi oleh DPR.
Jadi fungsi DPR itu adalah fungsi pengawasan, mengawasi jalannya pemerintahan, membuat rancangan anggaran belanja negara bersama presiden, dan juga membuat undang-undang bersama presiden. Nah, itu 3 fungsi pokok DPR. Kalau di tingkat pusat begitu, kalau di daerah maka fungsinya dia mengawasi bupati, dia membuat anggaran belanja daerah di Kabupaten Karanganyar bersama bupati, dan dia mengoreksi bupati, mengawasi kinerja bupati. Lah, bupati dibantu oleh para pembantunya, mulai dari sekda, kepala dinas, sampai camat, dumugi kepala desa. Kepala desa itu pembantu tidak langsung karena beliaunya mendapatkan mandat sendiri, dipilih oleh rakyat desa itu. Karena saudara-saudara sekalian ini adalah orang yang sangat punya pengaruh dan punya kewibawaan karena diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar, maka seperti saya ini, seperti ini, dengan situasi ini, sesungguhnya tidak ada yang lebih hebat daripada rakyat. Tidak ada yang lebih hebat daripada pemilik kedaulatan rakyat itu. Jadi bukan ketua partai, bukan anggota DPR, tapi rakyatlah yang menentukan itu. Sungguh kita diberi oleh Undang-Undang Dasar itu 2 hak, Bapak Ibu semuanya. Gitu? Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nek penjenengan kemutan pelajaran SMA atau SMP gitu, kan selalu itu rakyat itu kagungan 2 hak. Nggih Mbah nggih, nek zaman dhewe napa SR, Mbah? Panjenengan napa SR? SD, SR nggih. Nah, niku punya 2 hak. Niki sing mutusnya gitu, bukan generasi saya, generasi penjenengan, tapi Pak Karno, Pak Hatta, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri Republik itu mengatakan bahwa Republik ini kedaulatan di tangan rakyat dan ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu rakyat dikasih 2 hak. Satu adalah hak untuk dipilih, yang kedua hak untuk memilih. Tapi tidak semua rakyat menggunakan 2 hak ini. Nggih. Yang menggunakan ini tertentu. Kalau saya gunakan dua-duanya, Bapak Ibu. Saya gunakan hak saya untuk dipilih. Saya maju lewat partai politik jadi caleg. Nah, Pak Kris itu juga iya, tapi dapilnya di sebelah jauh. Nah, penjenengan berarti hanya menggunakan 1 hak, hak untuk memilih. Dan hak itu adalah hak yang tertinggi yang dimiliki oleh penjenengan sebagai warga negara. Hak itu benten dengan hak mengguna atas tanah, atau hak milih atas tanah, atau hak milih atas motor, BPKB, dan seterusnya. Di luar hak itu saged digadek, didol nggih saged. Nggih napa nggih? Nggih. Iki ketinggalan sing nggih pun nyekolahke ini. Karena itu hak untuk memilih tidak bisa digadaikan, tidak bisa dijual. Kenapa? Karena itu alasan negara kita ada karena rakyatnya ada, haknya tercipta karena hak untuk memilih. Maka negara berkata bahwa di dalam konstitusi kedaulatan ada di tangan rakyat, dan hak memilih dan dipilih itu bentuk tertinggi dari kedaulatan rakyat. Dia tidak bisa dipergunakan sembarangan dan juga tidak bisa diperjualbelikan. Kalau sampai diperjualbelikan, kata konstitusi, maka sesungguhnya warga negara itu mengasorkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri untuk memperjualbelikan itu. Namun di dalam pemilu kira-kira 3, 4, 5 kali pemilu terakhir, seringkali karena rakyat muak terhadap para perilaku politisi, perilaku pejabat terpilih, perilaku anggota DPR terpilih, para pemilu ya lali, para pemilu ya padha wae. Ngene nggih. Nah, itu kemudian saenenge wis sapa sing ngedit tak tuku, tak coblos, kan ngoten. Sesungguhnya kadang kita lupa. Nek nombone 100.000 dibagi 5 tahun, kira-kira entuke pinten niku? Rupiah nih. Sedina nggih napa nggih? Rupiah tahun 100.000 diporo kurang luwih. Nggih, kurang luwih. 100.000 dibagi 365 kali 5. Kira-kira ya mungkin bagi 2.000-an lah. Sekitar kurang lebih ya Rp0,5 sehari. Itu kayak permennya dibalang bakul ya, Rp0,5 tuh Mas permen. Nah, itu tanda-tanda bahwa
rakyat kita semuanya makin kesini makin melihat para perilaku politik ini seringkali kayak melupakan janjinya ketika sudah terpilih. Nah, itu yang membuat kita semuanya kemudian sama politik ini koyorannya gunanya seolah-olah. Padahal dia yang paling penting urusan politik itu. Tidak ada sesuatu di Indonesia ini yang nggak ada kaitannya dengan politik. Mulai dari harga pupuk itu urusan politik, harga beras urusan politik, SPP sekolah ini urusannya kali politik. Nah, kok iso Mas? Saged. Sekolah ini gratis itu karena perjuangan politik, Pak. Setelah 98 angkatan saya meneriakkan supaya APBN itu 20% untuk pendidikan, baru kita sekarang melihat SD, SMP, SMA khususnya negeri gratis. Kecuali swasta yang masih ada bayar. Pupuk juga sama. Kebijakan negara yang mengurangi subsidi atas pupuk itu membuat pupuk subsidi langka dan terjadi mafia pupuk. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena itu saya memberanikan diri datang ke sini. Yang pertama satu, sowan panjenengan itu untuk meminta, memohon, kalau bahasa kasarnya mengemis, hak panjenengan semuanya, hak memilih itu kalau kerso dan berkenan dan ikhlas lilo legowo, saya minta untuk diberikan pada saya. Kenapa? Karena panjenengan tidak menggunakan hak untuk dipilih. Nah, saya minta panjenengan untuk memberikan kepada saya dengan alasan apa? Lah sopo Mas? Kenal yo lagi ndek ini. Tiba-tiba kok meminta hak yang paling mendasar. Oke. Kula ajeng matur panjenengan semuanya. Kenapa saya keroyo-royo nekat dan juga memberanikan diri di tengah harapan rakyat terhadap politik itu makin menurun? Saya justru memberanikan diri menjadi calon anggota DPR RI. Kalau golongan keluarga saya ini sama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya juga bukan anak Megawati, gitu kan? Juga bukan cucunya Pak Karno, jauh dari itu. Juga bukan anak pengusaha besar, tidak. Saya justru lahir dari gerakan buruh, gerakan petani tahun 98 bersama teman-teman mahasiswa, mulai mereformasi Republik dengan berbagai demo. Masuk penjara ya sering 2-3 kali karena urusan politik. Justru keberanian saya itu dimotivasi oleh satu peristiwa, Bapak Ibu semuanya. Saya berapa kali kemarin saya nggak berniat, tapi sekarang berniat dengan alasan begini, Pak. Nyuwun sewu nggih, rada daki-daki, betul apa nggih? Nyuwun wedal sekedap. Dalam 4 tahun terakhir saya ini terlibat aktif untuk mendorong lahirnya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga ini kan apa Bapak Ibu? Nek bahasa kasarnya itu sering kita lihat pembantu, babu. Kenapa saya sangat getol memperjuangkan itu? Karena sampai sekarang namanya pekerja rumah tangga itu tidak pernah ada undang-undang yang melindungi. Dia tidak dianggap buruh di pabrik, tidak dianggap karyawan, tapi sesungguhnya jam kerja dia lebih dari jam kerja di pabrik. Gajinya nggak pernah ada yang standar, cutinya nggak pernah ada, tapi dia dibutuhkan Bapak Ibu semuanya. Kalau seluruh pekerja rumah tangga di kota-kota itu mogok, nah itu pasti rumah-rumah tangga di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar itu runtuh. Tapi negara belum pernah memikirkan itu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya. Kami ngedraft, udah dorong sekuat tenaga, yang di dalam salah satu banyak pasalnya itu kita bilang ya PRT itu harus ada gaji yang standar pekerja rumah tangga itu, harus ada perlindungan hukum dari kekerasan maupun kekerasan seksual. Nek piyayi putri dadi pekerja rumah tangga ikut bosnya kerja nih mulai juragane tangi melu tangi gitu, juragane turu jam 10 lagi nggih. Itu nggak ada yang melindungi. Bahkan kita sering mendengar pelecehan seksual terjadi pada pekerja rumah tangga. Nek pembantune ayu kan juragan lanangnya ya sok minjen bareng segala macam kan kayak bisa terjadi tanpa orang luar tahu. Dan itu peristiwa itu sering terjadi. Kami berjuang keras, kemarin sudah mau paripurna, beberapa pimpinan partai yang lain itu mengganjal. Nah, ini saya agak gregetan.
diganjel Pak dengan alasan nyun sewu nih, tapi tidak untuk dikutip. Ini teman-teman di PDI Perjuangan